Silakan masuk, Nyonya Cynthia. Nggih, Bu. Silakan duduk, Ibu. Namanya Cynthia, nggih. Leres, Bu. Umurnya 30 tahun. Iya, Bu, 30. Ini persalinan yang keberapa, Ibu? Anaknya lahirannya berapa? Yang anak pertama, Bu. Yang pertama. Nggak pernah keguguran, nggih. Boten, Bu. Kemarin lahirannya normal, Bu. Alhamdulillah normal. Oke, ini dari tanggal lahirnya tanggal 15 ya. Jadi ini sudah 6 hari ya, Ibu. 6 hari. Masa nifasnya udah 6 hari. Tadi di depan sudah dicek tensi, suhu, sama nadi dan pernafasan, guys. Sudah. Ini hasilnya normal kok, Bu. Dari hasil pemeriksaannya normal. Untuk keluhan, Ibu ada keluhan apa? Habis melahirkan ngurus bayi kok rasanya capek ya, Bu? Oh, Ibu ngerasa di 6 hari ini jenengan mudah capek, nggih. Bentar, saya tulis mudah capek. Buat capek, energi nutrisinya terpenuhi, Bu. Ada pantangan mak mboten? Iya, itu, Bu, ada. Oh, ada. Siapa yang ini, Bu? Ibu mertua. Nenek ya. Ya sih, Bu, kita nggak bisa nyalain karena nenek kan sama kita zamannya beda. Mungkin pada saat zamannya neneknya yang diyakini seperti itu, tapi perlu diketahui mitos-mitos yang disampaikan itu terbukti tidak benar ya, Ibu. Jadi Ibu bisa makan tanpa ada pantangan. Jangan takut karena itu cuma mitos. Kadang hal-hal yang mitos itu justru malah mengandung nutrisi yang baik buat Ibu, ya. Nah, karena di sini sesuai keluhannya ada pantangan, jadi saya setelah ini akan memberikan edukasi mengenai kebutuhan nutrisi sama jenengan menyusui, nggih. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, kalau bersedia mungkin untuk kontrak waktunya nanti tidak lama, 10 sampai 15 menit kemungkinan. Di sini nanti tujuan saya untuk menjelaskan ini karena ada pantangan, terus jenengan juga ada keluhan. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai keluhannya, gimana cara mengatasinya, terus memberitahu bahwa mitos itu tidak benar. Begitu ya, Bu. Baiklah, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Sebentar. Saya tutup tirainya untuk menjaga privasi. Tadi Ibu merasa lemas, maksudnya berarti kurang kebutuhan nutrisinya kurang ya, Bu, karena tadi ada pantangan. Yang menjadi pantangan apa, Bu? Itu loh, Bu, nggak boleh makan ikan laut. Oh, ikan ya, nggak boleh minum, nggak boleh makan ikan karena Katanya bikin ASI amis, Bu. iya benar, saya juga tahu sih, Bu, untuk mitos itu karena katanya orang dulu ya kalau menyusui nggak boleh makan ikan karena nanti amis. Nah, itu salah ya, Bu. Jadi mulai sekarang Ibu makan ikannya banyak, makan proteinnya banyak biar cepat pulih, entah jahitannya, asinya juga lancar gitu ya. Iya, Bu. Terus di sini tadi kan udah capek. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Ibu udah tahu nggak, Bu, kebutuhan nutrisi selama menyusui itu apa aja, atau mungkin pernah dengar gitu? Sudah, Bu, sudah. Udah pernah ya, cuman tadi nggak dilaksanakan karena dapat nggak boleh sama nenek karena mitos tadi. Padahal Ibu harusnya sudah tahu, sudah melek wawasan juga ya, tapi karena tidak dapat dengan tegas memberitahu kepada nenek, jadi gimana ikut-ikut aja. Nanti di sini kak papa bilang ke nenek kalau itu salah, yang betul kita boleh makan ikan dan lain-lain gitu ya, Bu, ya. Nah, kebutuhan nutrisi selama menyusui itu sangat penting, Bu. Karena apa? Karena ibu sama bayi itu butuh nutrisi yang banyak. Ibu juga butuh untuk pemulihan, adiknya, bayi jangan juga butuh untuk ASI tadi. Tadi dengan mau ASI eksklusif menyusui, otomatis air ASI keluarnya dari nutrisi apa yang dimakan, apa yang diminum ibu. Jadi nanti kalau bernutrisi bagus, nanti bisa lancar keluar ASInya seperti itu. Jadi
kebutuhan nutrisi itu terpenuhi, kebutuhan nutrisi bayinya juga terpenuhi ya. Selanjutnya selain itu nanti kalau adiknya lancar ASI kan tumbuh kembang adiknya, tumbuh kembang bayinya itu terpenuhi sesuai dengan buku KIA yang sebelumnya udah diimunisasi ya. Nanti misal imunisasi selanjutnya ibu jenengan bisa posyandu, nanti itu ada di track tumbuh kembang bayinya dengan biar sesuai tumbuh kembangnya sesuai usia juga ya. Selanjutnya hal itu bisa mencegah anemia, malnutrisi pada ibu. Untuk kebutuhan nifas itu di 6 bulan pertama bisa mencukupi kebutuhan energi sekitar 500 kalori per hari ya Bu. Jadi untuk makan ini beraneka ragam, ingat jangan ada pantangan, harus beraneka ragam, mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan ya, kurang lebih sama menu seimbang seperti saat hamil, jadi nggak perlu ada pantangan. Selanjutnya untuk jenis makanan misal yang mengandung vitamin A, yang pertama untuk vitamin A sendiri itu dibutuhkan selama pemulihan setelah melahirkan atau masa nifas itu. Karena apa? Karena untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Nah karena bayi itu masih ringkih ya Bu, jadi kalau kebutuhan vitamin Anda terpenuhi ke terutama vitamin A, jadi bayinya nanti lebih kebal dan jarang terkena penyakit infeksi seperti itu. Selanjutnya vitamin A juga bagus untuk pemulihan, jadi ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Nah untuk sumber makanan apa yang mengandung vitamin A, yaitu ada yang pertama kuning, telur, hati, mentega, sayuran warna hijau, buah-buahan warna kuning, wortel seperti wortel, tomat, nangka seperti itu ya. Nah selain itu ibu juga kan setelah melahirkan kemarin dapat tablet vitamin A gitu kan. Nah itu juga ibu mengkonsumsi, itu namanya kapsul, kapsul kemarin kapsul vitamin A itu 200.000 IU. Nah kemarin konsumsinya 2 kali ya ibu, selama segera setelah melahirkan sama 24 jam udah dikonsumsi, kemarin udah dikasih kan setelah persalinan. Oke bagus. Selanjutnya untuk menjelaskan fungsi dan kebutuhan cairan, karena ibu memproduksi ASI, jadi untuk pengaturan kelancaran metabolisme dalam tubuh ibu harus memenuhi kebutuhan nutrisi sebanyak 3 liter atau 14 gelas setiap hari, dan dianjurkan ibu untuk minum setiap kali habis menyusu. Nah selanjutnya untuk fungsi tablet zat besi. Untuk zat besi sendiri sebelum seperti saat kehamilan di sini ibu melahirkan juga membutuhkan zat besi ya Bu. Nah ini untuk meningkatkan sirkulasi darah dan sel, nah menambah sel darah merah. Nah ibu nifas harus mengonsumsi tablet zat besi sekali sehari selama 40 hari. Jadi selama nifas ibu masih dianjurkan untuk mengonsumsi tablet zat besi seperti itu ya. Nah untuk menu sehari-hari porsi lengkap seperti ada nasi, protein hewani, protein nabati, ikan atau telur atau ati, tahu tempe, sayur kacang, atau dikasih santan seperti itu. Airnya juga jangan lupa harus dibutuhkan kecukupannya 14 gelas ya Bu ya. Nah untuk panakan itu saya sarankan jangan diikuti ya, udah saya ingatkan berkali-kali jangan ada pantangan. Karena apa? Karena kalau ada pantangan nutrisinya tidak terpenuhi, nah itu bisa memperlambat proses penyembuhan luka. Nah produksi ASINya bisa berkurang seperti itu. Apakah ibu sudah paham? Sudah Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Kalau gitu saya evaluasi ya. Selama nifas nggak boleh ada pantangan ya ibu. Biasanya kita harus makan apa? Makan yang bergizi seimbang. Gizi seimbang ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, gula dan lain-lain. Betul sudah paham ya ibu. Berarti sekarang ini ibu harus bisa beritahu kepada nenek, mengedukasikan apa yang sudah saya edukasikan, dilanjutkan ke nenek agar neneknya juga teredukasi. Karena ilmu itu sifatnya dinamis, berkembang seiring berjalannya waktu ibu. Oke, untuk ini nanti akan ada kunjungan dari bidang desa ya. Oke. Baiklah, cukup sekian edukasi yang saya berikan. Terima kasih untuk kerjasamanya, semoga ibu dan bayi sehat selalu. Sampai jumpa ibu. Terima kasih.